setelah itu saya langsung membuat antitesis dengan begitu gampangnya, dan alhamdulillah antitesis ini tidak saya ambil daripada sedikit pun. Ini antitesis ini insyaallah mudah-mudahan dicetak ya. Tidak saya ambil daripada dalil Ba'alawi. Saya ambil ifta ini dari luar Ba'alawi. Jangan dibilang nanti Ba'alawi bela diri. Ini semua ada 102 daftar pustaka, artinya 102 referensi untuk mensahihkan nasab Ba'alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Dan ya, kalau mau lebih dari itu silakan nego. Barangkali uang Abah tidak banyak, tapi Abah siap memberikan kepada siapapun 200 juta yang bisa menemukan bukti bahwa sesungguhnya adalah Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajiri itu adalah pernah hijrah, adalah ke Yaman. Silakan temukan bukti pada kitab, silakan temukan bukti apakah lewat filologi, arkeologi, tadi semua silakan. Ya, silakan datang ke tempat saya, kontak saya, admin saya akan transfer, tapi ingin sebelumnya saya akan verifikasi apakah betul kitab itu. Pas itu saya sampaikan bahwa Qori itu tidak boleh ada di barisan kita. Sekali lagi, Qori ini tidak boleh ada di barisan kita karena gerakan kita itu adalah gerakan mengedukasi, menyadarkan publik mengenai penipuan yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi gitu. Penjajahan spiritual, pemalsuan nasab, pemalsuan kuburan dan lain-lain gitu. Dan kita itu membutuhkan cara berpikir yang moderat, mindset yang moderat, bukan radikal gitu. Maka saya bilang sama Gus Abbas, untung itu si Qori mengundurkan diri dari Laskar Sabillah. Kalau nggak keluar masih ada di situ, ya Laskar Sabillah nanti akan dapat cap ekstremis atau radikal gitu. Saya juga sampaikan ke Kiai Imad, itu sebaiknya Kiai Imad itu tidak boleh lagi memberikan ruang untuk si Qori gitu. Ini bukan masalah kenapa saya menahan diri untuk tidak konfirmasi, karena kebetulan itu secara personal itu terkait nama saya gitu loh. Jadi saya tidak mau ini menjadi urusan personal saya dengan si Qori, enggak. Karena di atas segala-galanya itu bagi saya perjuangan menyadarkan publik itu bagian dari ekspresi keyakinan saya, kecintaan saya kepada Rasulullah. Gitu. Ini nggak boleh dicampuri dengan gerakan orang-orang yang berpikir, yang bermindset, cara berpikirnya radikal kayak Qori, itu nggak boleh. Jadi bukan masalah jangan salah loh, saya secara pribadi juga nggak ada urusan apapun, nggak ada dengan Qori itu enggak. Tapi saya harus menyampaikan pada teman-teman kalau kita tidak ingin terjebak di dalam sikap-sikap dan cara berpikir radikal, cara bergerak radikal, ya jauhi orang itu. Saya hanya melanjutkan pesan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menantang debat terbuka kepada Tengku Qori, tapi dengan syarat Tengku Qori harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Pemirsa, telah kita ketahui bersama bahwasanya Tengku Qori mengatakan sudah bertaubat kembali kepada habitatnya, yaitu para golongan-golongan klaim zuriyah Nabi, golongan-golongan yang merasa paling mulia, ya, kembali ke habitatnya. Dan yang luar biasa, Tengku Qori mengatakan sudah membuat antitesis ya untuk tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan begitu mudahnya, luar biasa. Dan itu artinya tantangan Abah Setu untuk siapapun yang bisa menemukan bukti bahwa Sayyid Ahmad itu adalah berhijrah ke Yaman, maka 200 juta untuk Tengku Qori. Ya, luar biasa. Oleh karenanya juga
Tengku Qori siap menerima tantangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Baik pemirsa, masih kita simak video selengkapnya ini. Ini tarikan daripada guru kita Hasan bin Ja'far Segaf. Beliau memang saya lihat beberapa kali di FVV TikToknya itu sudah tobat. Tapi kan kita lagi bingung ini yang ngomong apa dia ngomong kan gitu. Alhamdulillah hari ini beliau datang ke Nurul Mustafa. Alhamdulillah. Ini adalah gerakan guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Mari kita dengarkan sepatah atau dua patah apa yang dapat dari sana disampaikan di sini. Beliau tadi bilang sama saya, Habib, saya sudah talak 3 sama Imanuddin. Tapi intinya tetap kita doain mudah-mudahan dapat hidayah. Semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya akan berikan kesempatan kepada Tengku Qori walaupun sepatah dua patah kata. Soalnya di sini banyak kiai, banyak habaib. Saya pengen sedikit beliau apa yang berikan keberkahan buat kita. Karena orang kalau sudah dapat hidayah, insya Allah dapat berkah juga, insya Allah. Amin. Dipanggil oleh Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad. Kepada Tengku Qori dari Aceh atau sekarang tinggal di Bekasi, pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Kita dengarkan aja dulu ya, supaya enggak putus-putus kalau Assalamualaikum mendengarkan. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina iklil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan ta'zimi wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Saqaf dan Al-Habib Hashim Habib Qasim bin Ja'far As-Saqaf dan habaib lain, wabil khusus semua saja di sini, wabil khusus Habib Alwi Al-Atas, ini sahibul balad Bekasi insyaallah. Dan yang lainnya, kiai-kiai yang lain, Kiai Ainul Yakin, mata Allah fi kulli hayati. Saya nggak bisa sebutkan nama masing-masing karena maklumlah saya belum paham nama-nama di sini, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus kita fatihahkan hadiah fahala fatihah kita kepada sahibul makam Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Mudah-mudahan beliau min ahli firdausi a'la. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah yang semoga min ahlil jannah semua, amin. Hadir saya di sini adalah merupakan salah satu bentuk tugas saya, yang mana dulu-dulu antum lihat bagaimana saya menghancurkan hati-hati Ba'alawi dan habaib semua. Saya datang atas takdir Allah Subhanahu wa taala, saya dimasukkan dalam golongan Imaduddin alaihil kadzab. Betul, enggak bohong itu. Jadi saya Allah masukkan ke situ dan saya tidak tahu apa-apa sebetulnya, demi ingin mencari suatu kebenaran. Dan saya hadir membela tesis IMAD dengan penuh keikhlasan sampai hampir mati pula saya di Jember sama di Malang, ya kan? Itu semua apa? Allah yang Maha tahu maksud hati saya punya. Akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah, teriakan saya demi teriakan saya menghancurkan hatinya habaib dan muhibbin. Mudah-mudahan menjadi fadilah yang akhirnya menjadi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu maksud segala hamba ini, ya. Pada prinsipnya saya adalah pengkaji pengetahuan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah ya Habib. Tidak ada kemurkaan di dalam hati ya Habib. Maka oleh sebab itu leluhur Ba'alawi selalu mencari saya, mencabut kebusukan di dalam hati saya. Setelah saya pulang ke Aceh 2 bulan, saya cari lawan. Saya kan cari lawan dulu itu, ya. Saya cari lawan debat supaya saya ini terlepas dari ikatan iman sebetulnya. Kan sering kali antum dengar di komentar saya dengan Wafi waktu di yang waktu ada diskusi di Robitoh. Nah itu saya kesal sama Imad itu, kenapa dia nggak mau menyelesaikan tesisnya dengan orang-orang yang ilmiah. Di sini saya udah mulai kacau saya punya hati ini bener nggak nih orang ini?
Jangan sampai saya tersesat pula kan. Pulang saya ke Aceh 2 bulan saya cari lawan, akhirnya saya berjumpa dengan saya punya guru. Guru saya tidak pernah menyetop saya, tetapi beliau bernasihat kepada saya. Kaji kebenaran, kalau memang salah ya salah, kalau benar ya tetap benar. Tapi ku inginkan kau, kata guru saya, jangan nempel sama ilmu orang. Tempellah ilmu sendiri, cari kebenaran dengan metodologi kau sendiri. Ya, Ilmu sudah kami berikan, tinggal kamu cari kebenaran. Jangan nebeng sama ilmu orang, artinya jangan ditunggangi orang. Itu saya pulang dari Aceh ke Bekasi itu selalu was-was, tapi saya belum menggubris was-was itu. Lalu ketika saya pernah mengungkapkan kata-kata yang gak baik kepada Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, itu baru tergoncang saya punya jiwa. Lalu tak lama saya fatihahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kan saya punya kitab itu semua, hatta kitab ilmu hakikat itu dari beliau. Saya punya kitab-kitab ilmu hakikat Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya fatihahkan malam Jumat, langsung saya punya kesimpulan. Dan subhanallah hari Sabtu malam minggu kemudian saya berikrar di akun nyong Pemalang. Nah setelah itu saya langsung membuat antitesis dengan begitu gampangnya, dan alhamdulillah antitesis ini tidak saya ambil daripada sedikit pun. Ini antitesis ini insyaallah mudah-mudahan dicetak ya. Tidak saya ambil daripada dalil Ba'alawi. Saya ambil ifta ini dari luar Ba'alawi. Jangan dibilang nanti Ba'alawi bela diri. Nah, ini semua ada 102 daftar pustaka, artinya 102 referensi untuk mensahihkan nasab Ba'alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Dan ini pantaslah Imam As-Sakhawi mengatakan nasab Ba'alawi adalah mujma'un alaihi ummah. Ini pantas. Maka oleh sebab itu, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah semua, saya nggak pandai berbicara, ini gemetar saya sebetulnya. Iya gemetar. Kenapa? Memang karena ini rahasia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Kita nggak tahu ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis iman. Betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis iman sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Nah, tugas saya hari ini mau tarik dia balik ke bumi, jangan sampai di sana terus. Ah, itu tugas saya. Mohon semua handai tolan semua, mohon dukungannya. Ada sedikit ya tambahannya. Ini ingin saya sampaikan bahwa berhati-hati. Ada 3-4 metode untuk menghancurkan Ba'alawi bukan dari sudut nasab. Ini harus kita perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahannam betul. Allah ya Rabb. Jadi yang pertama mereka menyerang Ba'alawi dari karakter buruk oknum Ba'alawi. Dari habaib-habaib yang dawir-dawir, yang dianggap mereka dawir, yang banyak-banyak masalah lah. Ketika terjadi satu problem, itu diekspos, diserang, dibikin judul-judul yang bermacam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyerang Ba'alawi dari informasi karomah yang disampaikan dalam setiap ceramah, lalu dicari di dalam kitab-kitab tentang karomah ulama-ulama Ba'alawi. Di situ mereka framing, karena tujuan mereka bukan untuk orang alim, wahai kiai. Tujuan mereka bagaimana pemahaman karomah ini di antara orang-orang awam yang nggak punya pengetahuan karomah itu terdoktrin sehingga mereka mengatakan ini khurafat. Kalau sudah mereka bilang khurafat, maka mereka akan mengatakan leluhur Ba'alawi ini pendusta. Terus mereka akan mengatakan bahkan sampai kepada manzilah riddah. Na'udzubillah, sumarubillah. Yang keberapa? Yang ketiga, mereka akan mencari tahu mana-mana kuburan yang ramai, dan mereka lihat di situ kalau ada tulisan-tulisan Ba'alawi, nah mereka akan ngeklaim itu makam palsu. Sampai hari ini belum terbukti secara virtual makam itu dilakukan oleh habaib. Metodologinya mereka temukan makam palsu, lalu mereka klaim itu dari Ba'alawi, tapi dihancurkan buktinya. Coba berpikir, kenapa mereka hancurkan buktinya? Kalau bukan ini adalah niat untuk fitnah. Lah, saya langsung berlepas diri dari fitnah Masih Dajjal itu, karena saya ingat daripada hadis Nabi akhir zaman akan muncul Ruwaibithah. Apa Ruwaibithah? Orang yang berpakaian ulama, berbicara tentang agama, tapi mereka tidak pernah duduk untuk mujalasah dengan para alim ulama. Itu 4 itu yang harus kita lawan. Jangan biarkan fitnah ini. Maka saya katakan, para habaib, ya, kami yang akan terdepan, antum duduk manis saja. Biar kami dengan ilmu yang akan melawan mereka. Saya sebagaimana dulu, ketika saya membela tesis iman, saya rela mati. Kenapa saya sekarang mau membela kebenaran Ba'alawi? Saya gak rela mati, bodoh saya. Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu, akhina billah yang dirahmati oleh Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ana sudah banyak yang ngancam sampai mau culi, mau bunuh. Tapi paling pantang mati saya takut. Mati tanam. Itu prinsip. Betul.
Habib Ali tahu saya bukan hari ini. Dulu kami sudah pernah mujalasah. Ya. Maka khilafillah yang dirahmati oleh Allah, karena banyak hal lain yang intinya apa yang Anda. Nah, sudah mendengar cuplikan video yang cukup panjang. Saya tidak mau mengomentari tentang Tengku Qori, tidak. Saya hanya melanjutkan pesan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menantang debat terbuka. Menantang debat terbuka kepada Tengku Qori. Tapi dengan syarat Tengku Qori harus mewakili resmi, membawa surat mandat resmi dari Robitoh Alawiyah. Sekali lagi, Tengku Muda Qori jika tidak ingin dikatakan sebagai pembohong, membohongi para habaib alwi, hanya ingin mendapatkan keuntungan sana sini, ya Tengku Muda Qori harus berani melayani tantangan debat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, debat terbuka. Jangan hanya membuat gaduh, yang menambah gaduh. Statement di sana, statement di sini, statement di situ. Oleh sebab itulah Tengku Muda Qori ditantang debat terbuka. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani melalui saya Al-Faqih Mu'alim, ya beliaunya meminta saya membuat video agar Tengku Muda Qori berani untuk menerima tantangan debat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tapi dengan syarat mutlaknya gini, ya Tengku Muda Qori harus ngomong dengan Robitoh Alawiyah dan Robitoh Alawiyah setuju bahwa Robitoh Alawiyah RA itu memberikan surat mandat secara resmi. Surat mandat secara resmi kepada Tengku Muda Qori sebagai jago resmi dari Robitoh Alawiyah, sebagai perwakilan resmi dari Robitoh Alawiyah untuk debat antara tesis dengan antitesis yang dibuat oleh Tengku Qori. Jika Tengku Qori sudah berani, misalnya, udah saya berani debat dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tinggal tentukan waktu dan tempatnya, maka Robitoh Alawiyah ini sekali lagi, Robitoh Alawiyah berani apa tidak memberikan surat resmi, surat mandat resmi kepada Tengku Muda Qori. Ini masalahnya, ini kalau enggak gentleman semua, nanti Kiai Imaduddin saja yang selalu dituduh Al-Kaburi. Kan Kiai Imad itu hanya minta satu aja. Siapapun yang debat dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani harus perwakilan resmi dari Robitoh Alawiyah. Harus perwakilan resmi. Kalau tidak perwakilan resmi itu namanya ya bola liar yang ditendang sana, ditendang sini. Nah, oleh sebab itulah saya menganjurkan kepada pihak seluruh para habaib alwi di seluruh Indonesia, terutama pada Habib Taufik Assegaf dan kepada sekretaris ya sekjennya Robitoh Alawiyah, untuk berani mengirim jago-jago terbaik secara resmi untuk debat dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan nanti dibuat kesepakatan poin-poin tertentu, ya. Dibuat kesepakatan poin-poin tertentu. Artinya misalnya gini, kalau memang pihak Robitoh Alawiyah tidak bisa membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani secara data maupun secara apapun, ya harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya terserah, nanti dibuat bersama. Sebaliknya kalau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ternyata hanya ngacau bikin gara-gara, bikin gaduh, ya udah. Kalau ternyata tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahkan bisa dipatahkan dengan mudah oleh jago-jagonya Robitoh Alawiyah, harus ada konsekuensinya. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani harus dikasih apa begitu, ya. Harus sungguh-sungguh ini. Kalau nggak sungguh-sungguh ini kayaknya memang main-main doang. Makanya mohon maaf kenapa saya juga tidak ikut campur, karena kelihatannya hanya main-main doang. Satunya memunculkan isu, ya kan, memunculkan isu begini. Satunya juga hanya menanggapi dengan isu. Jadi isu sama isu sama saja ya kan, isu sama isu yang dikeluarkan di mana-mana. Oleh sebab itulah ayo kita dukung Tengku Muda Qori menjadi jagonya Robitoh Alawiyah, jago perwakilan resmi. Dan pihak Robitoh Alawiyah secara resmi menyatakan bahwa Tengku Muda Qori memang jago resmi, perwakilan resmi dari Robitoh Alawiyah yang telah membuat antitesis untuk melawan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan kalau seandainya Tengku Muda Qori ini yang sudah gabung kepada kelompoknya para habaib tidak berani debat mengadu data antitesis dengan tesisnya Kiai Imad, ya berarti Tengku Muda Qori telah menipu dong, membohongin seluruh para habaib alwi. Ya apa enggak? Kan dia sudah keluar membawa buku nih, ya, membawa buku. Ini adalah buku antitesis. Antitesis ini sekitar ada berapa tadi? 112 atau berapa? Pokoknya 100 lebih lah referensi atau marojiknya. Yang itu di luar
kitab-kitab Pak Alawi katanya. Ya beliau juga sampai sempat menyebut Imam As-Sakhawi, salah satu murid terbaiknya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang katanya mengatakan al-mujma'u alai ummah katanya, nasab Alawi. Mujma'un alai ummah. Nah ini saya mendengar begitu aja yang ketawa. Saya yang ketawa, tapi saya nggak mau ikut campur ya. Sekali lagi, saya tidak akan ikut campur. Artinya silakan Said Mudaqori menanggapi tantangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya kalian berdua harus bertarung nih. Apakah saya mengadu-adu yo? Saya kan diminta oleh Kiai Imad. Saya itu diminta oleh Kiai Imad, tolong sampaikan kepada layak rame bahwa Kiai Imad siap menantang debat Tengku Qori dengan syarat Tengku Qori membawa mandat resmi. Membawa mandat resmi mewakili Rabithah Alawiyah. Dan ini kalau nggak dilaksanakan justru jelas ya kelompoknya Rabithah Alawiyah dan Tengku Qori aja lah yang membuat gara-gara. Oleh sebab itu harus dilayani. Harus dilayani permintaan Kiai Imad. Permintaannya Kiai Imad itu kan gampang lah. Udah, Tengku Mudaqori kan sudah membuat antitesis. Oke. Udah dipelajari oleh para ilmuwan yang ada di Rabithah Alawiyah di Indonesia. Dipelajari dulu. Nah, kan gitu. Setelah benar-benar kokoh kuat, udah layani itu tantangan Imad gitu kan. Layani tantangan Imad, debat terbuka resmi gitu. Tengku Mudaqori sebagai jago resmi dari Rabithah Alawiyah dikasih surat mandat, cap mandat resmi Tengku Mudaqori sebagai perwakilan dari Rabithah Alawiyah untuk debat melawan Imad. Kan begitu kan? Nah, makanya perlu dibuat poin-poin sebelum debat itu. Kalau memang Tengku Mudaqori yang kalah, konsekuensinya harus apa gitu. Misalnya satu, jika Tengku Mudaqori kalah, ya sudah keok, nggak bisa menunjukkan apa-apa, maka kami Rabithah Alawiyah akan segera memberikan pengumuman ke seluruh Indonesia. Dan mulai saat ini kami Rabithah Alawiyah tidak akan mengaku lagi sebagai dzurriyyah Nabi. Misalnya begitu. Atau yang kayak Imad misalnya, kalau saya yang kalah, benar-benar kalah, tidak bisa melawan Tengku Mudaqori, maka saya harus berbuat apa? Membayar denda atau apalah, dan harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama minta maaf ke seluruh habaib. Kan clear. Setuju gak? Jadi harus gitu. Supaya nggak bola liar terus. Jadi kalau saya ya menyarankan begitu. Jadi Rabithah Alawiyah memiliki jago yang resmi supaya nanti tidak aja menuduh Kiai Imad Al-Kaburi. Kiai Imad dulu itu bukan kabur. Kiai Imad itu tatkala mau datang, sudah mau datang nih meminta konfirmasi perwakilan Rabithah Alawiyah mana yang resmi. Jadi sebelum datang itu kita harus minta ke panitia dulu informasi. Dan ternyata panitia tidak bisa menunjukkan bahwa dari pihak Rabithah itu nggak ada wakil resmi ada mandat ya. Kalau ada beberapa oknum habaib datang itu ya habaib tapi nggak resmi kan. Kiai Imad sekali lagi mintanya resmi misalnya nih dari pihaknya para habaib Alwi itu, misalnya nih Tengku Mudaqori resmi ada mandatnya, atau misalnya si Wafi resmi ada mandatnya gitu maksudnya. Paham nggak? Ngomong saya itu udah saya ulang-ulang, masa nggak paham? Kalau hanya orang-orang yang memang sengaja hatinya yang menyimpang saja lah yang ingin membolak-balikkan keadaan. Hanya hatinya orang-orang yang ingin menyimpang, ingin mendapatkan keuntungan duniawi lah yang selalu membolak-balikkan keadaan dengan nuduh Kiai Imad Al-Kaburi dan seterusnya. Ya mohon maaf, Kiai Imad itu bukan kabur karena nggak datang. Mengapa nggak datang? Ya karena konfirmasi dari panitia ternyata nggak ada perwakilan resmi dari pihak Rabithah Alawiyah. Paham? Nah oleh sebab itulah datangkan lagi. Nah nanti kan wakil dari Rabithah Alawiyah selain Tengku Qori siapa lagi dicatat dan dikasih surat gitu kan. Surat resmi ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan oleh para sesepuh-sesepuhnya RA. Nah, Kiai Imad itu belajar nasab di mana? Gampang, belajar nasab aja kok. Belajar kitab nasab banyak sekali kok. Sekarang apalagi ditambah dengan ini kecanggihan teknologi. Ya kecanggihan teknologi gampang belajar nasab itu. Justru yang harus ditanyakan itu para habaib Alwi itu belajar nasab dari mana? Itu yang harus dibalik, juga harus balik. Ya kan? Kan mereka mengklaim bahwa saya dzurriyyah Nabi. Kalau kita tinggal itu gampang sekali. Wong ilmu gampang begitu kok ya. Masalah nasab itu gampang bagi orang yang sudah terbiasa mempelajari tentang rijalul hadis. Rijalul hadis itu adalah para rawi-rawi, sanad dari perawi hadis. Itu gampang sekali mempelajari nasab karena memang sudah ada kitab tarikh khusus untuk itu semua. Oleh sebab itu sekali lagi ya, saya mohon kepada, ini saya sendiri ya, bukan saya. Tadi kan saya mewakili Kiai Imad nih. Sekarang saya mohon pribadi, mohon secara khusus. Tolong pihak Rabithah Alawiyah, tolong kabulkan permintaan Kiai Haji Imad. Permintaannya apa?
suruh debat dengan Qori, Tengku Qori, dan Tengku Qori diberikan mandat secara resmi jago dari pihak Rabithah Alawiyah. Ini permintaan saya pribadi, tolong kepada Rabithah Alawiyah, kita sudahilah permasalahan ini. Dengan cara apa? Tolong pihak Rabithah Alawiyah kirim jago-jagonya secara resmi. Saya ini menjadi penengah doang, menjadi penengah. Tolong permintaan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dikabulkan supaya segera selesai. Nah, nanti harus resmi ya. Sekali lagi nih, perwakilan dari Rabithah itu harus resmi. Karena apa? Nasab itu kan dicatat oleh Rabithah resmi. Paham enggak? Dicatat resmi, ada buku-buku kecil dua itu di mana-mana resmi, mereka memiliki data. Nah, tatkala data itu dipermasalahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, data-data itu, nah seyogianya ini kan bola liar sudah menggiling sudah menyebar kemana-mana. Ya tolonglah pihak Rabithah itu yang gentleman. Ya udahlah, untuk apa saya mempertahankan selama ini? Kalau memang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu hak, maka dia sudah menyelamatkan kami. Tapi kalau ternyata Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu salah, batil, yaitu dosanya dia. Ya, kami kan hanya mengikuti tradisi leluhur misalnya. Begitu kan selesai. Ya enggak? Setuju enggak? Wong tinggal begitu aja enggak mau. Nah makanya kalau Rabithah enggak menggubris ini ya berarti ya pengecut gitu aja. Panjenengan itu siapa Kiai? Enggak akan. Yo saya bilang, ini kan permintaan Kiai Imat melalui saya. Jadi permintaannya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani melalui saya, dan saya juga secara pribadi meminta kepada pihak Rabithah agar tidak terlalu lama-lama lah. Ya, polemik nasab ini seolah-olah dijadikan keuntungan oleh berbagai macam pihak. Ya, pihak yang membleng sana, membleng sini. Kita lihatlah kali YouTuber itu hanya nyopot video sana, video sini, hanya diadu domba gitu aja. Lihat enggak YouTuber yang ingin supaya view-nya meningkat, pikir anak seperti itu kan hanya mencari uang sehingga video sana, video sini dicopot sana, copot sini, viralkan dengan judul-judul yang bombastis. Ayo Rabithah, ya turuti ya. Turuti permintaannya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kirim orang-orang terbaik, jago-jagonya Rabithah Alawiyah. Jago-jago resmi ya. Jago-jago resmi. Kalau saya ngomong berkali-kali begini, kalau Rabithah Alawiyah tidak berani, berarti memang sudah ada maksud-maksud yang tidak benar. Udah gitu aja, kita justice. Wong tinggal mengirimkan jago aja kok nggak berani. Kirimkan jago yang terbaik untuk debat dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, berdebat secara resmi. Itu ya, titik ya. Kalau tidak, berarti memang ya Tengku Qori yang sudah berhasil. Jadi Rabithah Alawiyah sudah ditipu oleh Tengku Qori dong. Kan Tengku Qori kan ngaku saya sekarang sudah membuat buku antitesis dengan referensi 100 berapa kitab yang di luar dari referensinya para Habaib Alwi. Nah, untuk membuktikan kebenarannya apa yang diucapkan oleh Tengku Qori, apakah Tengku Qori itu membohongi para Habaib Alwi atau tidak? Jidu tuh. Adu saja Tengku Qori dengan Kiai Imat, adu data, tapi dengan syarat Tengku Qori harus diberikan mandat resmi perwakilan daripada Rabithah Alawiyah. Baik pemirsa, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, sudah kita simak bersama bagaimana celotehan ya atau pidato lah ya, pidato Tengku Qori di majelis para Habib ini. Bagaimana mulutnya juga begitu mudahnya mengatakan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai Al-Kadzab, dan itu pun tidak ditemukan bukti, tidak dia berdasarkan dengan bukti apa dengan klaimnya itu atau penyebutannya itu. Padahal yang layak disebut Al-Kadzab sebetulnya adalah orang ini sendiri. Ya, yang dari dulu memang kotor omongannya, yang dulu kita masih ingat bagaimana dia mengotori PWLS ketika di PWLS ya, dalam tanda kutip, yang juga dalam hal itu menghina para Habib Ba'lawi ini dengan sebutan Jahannam. Itu masih melekat omongan dia itu, dan bahkan selama ini dari para pembesar PWLS ya, terutama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak pernah sedikit pun menghina klan Ba'lawi ini.
Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani hanya meneliti dan menemukan bukti-bukti bahwa nasab Ba'lawi bukanlah bisa disambungkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alias mungkote. Ini pendapat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Namun ketika Tengku Qori bergabung di PWLS, banyak sekali kontroversial yang dilakukannya. Ini ya alhamdulillah akhirnya PWLS bersih dari orang-orang seperti ini. Dan apakah bisa Tengku Qori meladeni tantangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk berdebat secara terbuka di tempat yang netral, ya? Dan bisakah Tengku Qori mendapatkan mandat resmi, ya, sebagai syarat yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani lewat Kiai Dawam ini atau yang memiliki channel Al-Mu'allim Center? Apakah bisa Tengku Qori mendapatkan mandat resmi dari RA untuk mewakili RA berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani? Kalaupun bisa, berarti ini gentleman, ya, atau hanya tipu-tipu yang dilakukan oleh Tengku Qori agar dia mendapatkan panggung, karena di PWLS Tengku Qori jelas tidak mendapatkan panggung. Nah, ini yang kita tunggu. Mari silahkan Tengku Qori tanggapi tantangan yang dilancarkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan beberapa syarat yang diberikan oleh Kiai Haji Utsman Al-Bantani. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Oke, layak kita tunggu saudaraku sekalian. Siapakah yang Al-Kadzab di sini? Siapakah yang Al-Kaburi di sini? Nah, begitu kurang lebihnya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dan terutama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan seluruh para pejuang Laskar Sabilillah, pejuang Wali Songo ini mendapatkan lindungan, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama kita semua, semoga selalu dalam hidayah, inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.